Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Gustian dari kelas 12A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah dengan tema proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah strategis yang sejak awal Masehi telah menjadi jalur perdagangan internasional. Melalui jalur inilah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Nusantara. Proses masuknya tidak terjadi melalui penaklukan atau peperangan, melainkan melalui hubungan yang damai, terutama perdagangan dan interaksi budaya. Para sejarawan kemudian mengemukakan beberapa teori untuk menjelaskan proses tersebut. Teori pertama adalah teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta dari India. Mereka datang ke Indonesia atas undangan para penguasa lokal untuk memimpin upacara keagamaan dan penobatan gajah. Teori ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa dalam prasasti-prasasti awal, seperti prasasti Kutai dan Tarumanegara. Namun, kelemahan teori ini adalah anggapan bahwa kaum Brahmana jarang melakukan perjalanan jauh ke luar India. Teori kedua adalah teori Ksatria. Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Ksatria, yaitu golongan bangsawan atau prajurit India yang datang ke Indonesia akibat konflik atau ekspansi kekuasaan. Teori ini menjelaskan munculnya sistem kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, tetapi dianggap lemah karena tidak ditemukan bukti penaklukan dari India ke Nusantara. Teori ketiga adalah teori Vaishya. Teori ini menyebutkan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha dilakukan oleh para pedagang India yang berdagang dan menetap di wilayah Indonesia. Melalui interaksi yang berlangsung lama, ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha diterima oleh masyarakat lokal. Teori ini dinilai paling kuat karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dan ramainya jalur perdagangan pada masa itu. Yang keempat ada teori Sudra yang menyatakan bahwa kaum Sudra membawa kebudayaan Hindu ke Indonesia. Namun, teori ini kurang mendapat dukungan karena kaum Sudra umumnya tidak menguasai ajaran agama secara mendalam. Teori terakhir adalah teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki peran aktif dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha. Penduduk Nusantara belajar ke India, kemudian kembali dan menyebarkan ajaran tersebut dengan menyesuaikannya pada budaya lokal. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai kesimpulan, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dapat dijelaskan oleh satu teori saja. Proses tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dan berlangsung secara damai, sehingga melahirkan akulturasi budaya yang dapat kita lihat hingga sekarang melalui